Nah, jadi per satu dombanya itu untuk takarannya itu kita itu ditakar 0,5 atau setengah kilo sampai 1 kilo. Itu dari konsentratnya, itu per satu domba biasanya. Dibarengi dengan pakan hijauan. Kalau di F1 Dorper biasanya lebih bobotnya lebih berat ya. Nah, Itu biasanya targetnya berapa tuh Mas di sini? biasanya kita itu targetnya itu kalau di domba F1 Dorper itu biasanya bagusnya itu di 12 kilo. Kita itu targetnya 12 kilo. Tapi kadang ada juga yang emang bobotnya itu yang melebihi dari 12 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV teman-teman ya. Nah, untuk kali ini gimana kabarnya? Nah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Nah, untuk kali ini kita bersilaturahmi ke peternakan yang berada di Tasikmalaya, yaitu pusat domba teman-teman ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan tanya seputar domba-domba cempe anakannya di sini teman-teman ya. Untuk kenaikan bobotnya dari jenis cross texel, dari F1 Dorper dan yang lainnya ya. Untuk kenaikannya per pengecekan per bulannya gitu ya. Kita akan cari tahu, cari sharing lah ilmu ya, ilmu terbaru untuk kita semua. Untuk kenaikan bobot ternak atau bobot cempe yang bagus tuh berapa, bobot yang pertengahannya seperti apa, untuk yang bisa dibilang untuk masuk ke pedagingnya ataupun yang kurang bagus itu seberapa kenaikan bobotnya per bulannya gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja ya, kita langsung ke Mas Dani nih. Nah ini nih lagi pagi-pagi, memang pagi-pagi banget nih teman-teman, lagi opsi juga. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Emang Jajang sehat Bang Jang? Alhamdulillah. Aduh, rajin banget Bang Jajang, pagi-pagi ya. Nah ini kali ini Mas Dani, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi ke pusat domba ini. Kali ini kita pengen tahu untuk kenaikan bobotnya dari mulai jenis cross texel, F1 Dorper dan yang lainnya di sini per bulannya seperti apa. Kita pengen tahu untuk kenaikan anakan yang berkualitas, anakan yang bagus tuh naiknya berapa, dan tata cara perawatan dan pengaturan pakannya seperti apa gitu. Boleh kah? Boleh, insya Allah. Nah, sebelum lanjut ini boleh diperkenalkan dulu nih Mas Dani nih sama lokasinya nih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Dani Hamdani Maulana Hakim. Saya di sini admin sekaligus marketing dan sekaligus penanggung jawab yang ada di kandang pusat domba. Untuk lokasi kami sendiri berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna, yaitu Kampung Batu Nunggul. Oh iya. Ini di sini berarti lokasi kandang yang belah mana nih? Apa ada bloknya nih? Oh iya, kebetulan emang kandang di sini dikhususkan untuk kandang sekarang itu mulai dari kandang cempea-cempea yang emang kondisinya sudah disapi. Gitu. Jadi ini dikhususkan ada 4 kamar itu untuk kandang cempe-cempe, dari domba dimulai dari domba Texel, domba F1 Dorper, F1 Awasi, Cross Merino maupun domba Suffolk. Tapi kalau domba Suffolk semuanya rata-rata di kandang sebelah sana. Iya. Oh berarti yang ini mah ibu-ibu lah. Hamil kah? Yang ini kondisinya lagi bunting, ada juga yang lagi dikolonikan. Nah, ini pejantan merino. Oh Gitu. Jadi sebagian ada yang lagi dikolonikan, sebagian juga ada yang kondisinya sudah bunting gitu. Siap. Nah, mungkin kita langsung ya ke cempe-cempe nih anak-anakan. Untuk di sini usia lepas sapi itu berapa bulan Mas Dani? Sebetulnya kalau untuk di domba gitu ya Mas, untuk usia lepas sapi itu sekitar usia 3 bulan 4 bulanan. Gitu. Nah, ketika usia tersebut emang dombanya udah bisa kita lepas gitu, dan dimasukkan ke kandang sapihan gitu. Nah, ini dimulai dari domba Texel. Biasanya kalau untuk domba Texel gitu ya, itu kan kalau BB-nya emang yang kondisinya lagi bagus gitu ya, itu biasanya untuk proses penyapihannya itu usia 4 bulanan, atau ada juga, tapi kadang juga ada juga yang 5 bulanan masih masuk di kandang indukannya. Tapi itu biasanya kalau usia segitu mereka udah aktif lah masa birahinya gitu. Jadi di sini berapa bulan? Jadi kalau di sini usia 3 bulan, 4 bulan mereka sudah disapi. Untuk proses
dijos lagi pakannya, lebih dijoskan. Iya iya iya. Nah, ini juga lagi pemberian makan ya? Nah, iya. Ini kebetulan kita untuk domba-domba yang kondisinya cempe-cempe kayak gini, itu biasanya kita itu dijos dimulai dari pakan konsentrat dan juga dari pakan rumput hijauan segar. Biasanya indigo vera yang dikasih. Itu penting banget kalau untuk rumput hijauan gitu, penting banget untuk cempe-cempe. Ketika kita mau menaikkan BB atau mau dijos lagi gitu deh. Nah, kalau misalkan hijauannya diganti silase itu seperti apa untuk ternak segede kayak gini, bisa nggak? Kalau untuk dari pakan silase, sebetulnya untuk domba-domba kayak gini itu kurang bagus. Kenapa tuh? Kurang bagus. Karena kita juga pernah gitu ya untuk pakan silase, ternyata setelah diteliti banyak yang mencret dombanya. Nah, kita gantilah pakannya ke pakan rumput hijauan. Alhamdulillah setelah diganti pakan rumput hijauan, kenaikan BB mereka itu lumayan lebih pesat gitu dibanding dengan silase. Kalau untuk silase kan kemungkinan pencernaan mereka kan masih istilahnya belum kuat gitu ya, masih kena awam gitu. Nah, ketika dikasih silase mereka belum siap, makanya banyak domba-domba yang emang cempe-cempe yang mencret ketika dikasih silase. Jadi gitu. Jadi untuk umuran segini nggak bisa dulu pakai silase ya? Nggak bisa pakai silase. Ini ada juga emang kondisinya cempe-cempe yang lagi di abur gini, mereka itu makan istilahnya makan sembarangan gitu ya, makan silase gitu. Ternyata mereka banyak yang mencret, tapi sedikit-sedikit diobati, alhamdulillah sembuh lagi gitu. Nah, sebentar lagi mereka kemungkinan mau disapu. Dipisahkan kandangnya ya. Jadi ini mah khusus kandangnya nggak bisa keluar masuk yang ini mah ya? Ya betul. Ini kita setting sekarang itu khusus untuk cempe-cempean aja gitu. Yang posisinya udah mereka itu udah disapu. Udah dewasa ya, beranjak remaja gitu. Betul. Nah, karena kalau kemarin kan di sini kandang-kandang indukan ya, kandang-kandang indukan dan juga kandang-kandang yang memang lagi kandang kolonian dari pejantan Dorpet Publod, di sana ada pejantan Awasi Publod gitu. Sekarang kita proses pemindahan lagi, ditata ulang lagi. Oke, jadi memang seiring berjalan di peternakan tuh perbaiki terus ya. Kita juga sama Mas masih belajar, istilahnya masih belajar, masih tanya-tanya kepada sobat-sobat ternak semuanya atau para suhu-suhu yang ada di Indonesia gitu. Nah, kita masuk ke segmen utama nih Mas Ani ya. Untuk kenaikannya kita dari domba cross texel dulu nih. Dari domba cross texel itu biasanya domba yang berkualitas, yang bibit bagus gitu ya. Itu kenaikannya berapa, dan anakan yang kurang bagus tuh biasanya stuck di bobot berapa tuh kenaikannya pas recording kenaik penimbangan itu ya. Penimbangan per bulannya tuh. Biasanya kalau bobot cross texel kan biasanya kalau jarang cross texel itu anakannya kan tunggal ya, jarang ada yang kembar gitu. Biasanya kalau anakannya tunggal, BB lahirnya normal misalkan 3 kilo gitu ya, pertumbuhan per bulannya itu di target paling bagusnya itu 10 kilo 11 kilo. Tapi kalau yang emang kondisinya bagus, lebih super lagi, itu kenaikan bobotnya bisa mencapai di 12 kilo, 13 kilo gitu untuk domba yang cross texel itu per bulannya. Bulan kedua sama, bulan kedua juga kita lihatnya itu dari data recordingnya ada yang 24 kilo atau ada yang di bawah 24 kilo, ada 20 kiloan atau biasanya di 21 kilo gitu. Nah, kalau dari anakan gitu, anakan yang emang kondisinya kurang bagus biasanya dari anakan yang kondisinya kembar kan. Jadi kembar, si anakannya kembar, kan air susu yang dihasilkan untuk si ibunya itu kan dibagi dua untuk si anakan yang kembar itu. Nah, pertumbuhannya itu menghambat gitu ya. Yang satunya bagus, yang satunya kadang enggak. Biasanya kalau pertumbuhannya kurang bagus itu per bulannya naik cuma ya di 7 kilo, 8 kilo. Kenaikan bulan kedua paling 14 kilo atau 16 kiloan gitu. Nah, itu untuk cross texel ya? Iya, betul. Tapi kalau di F1 Dorper biasanya bobotnya lebih berat ya? Nah, targetnya berapa tuh Mas? Biasanya kita itu targetnya itu kalau di domba F1 Dorper itu biasanya bagusnya itu di 12 kilo. Kita itu targetnya 12 kilo. Tapi kadang ada juga yang emang
Bobotnya itu yang melebihi dari 12 kilo, ada yang 15 kilo, 16 kilo. Itu iya tergantung dombanya. Gitu. Ya. Biasanya sama sih seperti cross texel maupun dari domba yang lainnya gitu ya. Setelah kita amati emang sama gitu. Kalau anakannya tunggal gitu ya, hasil susunya kan untuk diri sendiri, untuk si cempenya sendiri nggak dibagi dua gitu. Itu pertumbuhannya juga meningkat pesat gitu. Nah, dari F1 Dorper dengan indukan Texel sama F1 Dorper dengan indukan Garut itu berbeda, Kang. Jadi, kalau dari pertumbuhan itu lebih bagus dari indukan Cross Texel. Biasanya peningkatan bobotnya itu lebih cepat karena anakan yang dihasilkannya kan tunggal. Beda sama Garut. Kalau Garut, rata-rata anakan yang dihasilkannya itu ada yang kembar, ada yang kembar 3 maupun ada yang kembar 4. Dan kemarin kita emang dari konsumen gitu ya, datang ke sini, beliau apa istilahnya sharing gitu ya kepada kami. Ternyata beliau ngambil yang buntingan Garutan di sini dengan pejantan Dorper Publot. Pas lahir ke sana itu yang lahirnya 5 ekor. 5 ekor. Makanya beliau bersyukur gitu ya, syukur alhamdulillah gitu. Yang hasil anakannya juga yang dihasilkan ya paling kalau lahirnya 5 ekor itu rata-rata BB-nya 2 kilo. Rata-rata. Berbagi. Jadi lah gitu mungkin yang keunggulan dari betina Garut tuh bisa menghasilkan anak banyak. Ya? Betul. Tapi biasanya kalau hasil anakannya banyak itu kita harus ekstra perawatannya. Harus dibantu dengan susu biasanya gitu. Jangan istilahnya kalau dombanya udah lahiran, udah gitu aja ditinggal gitu. Itu hasil anakannya pasti akan mati semua kalau gitu. Itu targetnya satu dapur berapa tadi? Kalau target dari per bulannya biasanya 12 kilo itu ya bobotnya sudah bagus. Jadi bulan kedua 24 kilo, bulan ketiga 30 lebih gitu ya. Karena bulan ke-6 ke atas itu peningkatan bobotnya itu 5 kilo biasanya. Gitu. Iya, satu dapur lebih naik 2 kilo ya. 2 kilo 3 kilo. 2 kilo 3 kiloan gitu. Memang menguntungnya untuk ketika domba lokal kita, kalau Texel ataupun Garutan ketika udah disilangkan sama si Dorper, itu kenaikan bobot signifikan. Mantap, banget. Signifikan banget. Jadi cocok banget buat daging tuh, memang recommended banget. Recommended kalau dari domba F1 Dorper gitu. Tapi, nah ini kita sekalian untuk pakannya. Tadi kan udah bahas pakannya, kenapa ininya. Tapi kita pengen tahu nih takarannya Mas Dani. Yeah. Takarannya per satu domba di sini berapa persen penjauhan gitu. Nah, jadi per satu dombanya itu untuk takarannya itu kita itu ditakar 0,5 atau setengah kilo sampai 1 kilo. Itu dari konsentratnya itu per satu domba biasanya dibarengi dengan pakan hijauan. Tapi kebetulan di farm kita itu nggak ada takaran khusus untuk cempe-cempe. Ya misalkan dipakai gelas ukur takar gitu ya per satu domba ini setengah kilo ini setengah kilo. Enggak, kita itu sudah ada istilahnya langsung tuang aja pakannya gitu. Kalau emang kondisinya udah habis tuang lagi, udah habis tuang lagi, gitu aja terus sampai benar-benar mereka itu kekenyangan sambil dibarengi dengan pakan hijauan gitu. Nah ini yang paling penting yaitu dari settingan kandangnya, sobat-sobat Transmonya. Settingan kandangnya itu harus sesuai dengan posisi dombanya, jumlah ekornya gitu, karena biar istilahnya biar sama adil lah, nggak ada istilahnya kita zolim ke dombanya, istilahnya kita zolim ke dombanya, nggak ada dombanya nggak makan gitu karena nggak kebagian lubang untuk masuk kepala untuk makan gitu. Nah makanya untuk domba-domba ini kita itu buat khusus di dalam kandangnya juga sudah disediakan tempat pakan. Jadi di luar disediakan, di dalam disediakan. Jadi dombanya bisa kalau posisinya yang ini udah habis, di dalam masih ada, masih ada langsung makan di dalam sampai dombanya benar-benar kenyang. Kalau ukuran settingan kandangnya ini sesuaikan aja. Ini kan lebih kecil dari domba yang dewasa ukurannya, gitu ya. Kalau boleh tahu ini berapa nih sekalian ukurannya? Kalau ukurannya gitu ya, ini sekitar, nah ini satu jengkal 20-an ada, 20-15an ada. Ini sudah masuk sampai area pangkal kepalanya udah melewati, sampai area badan sedikit. Sudah masuk. Jadi kan ininya kan palung pakannya itu kan dalam gitu ya. Jadi kita setting juga untuk posisi lubang tempat makannya.
agar si dombanya itu nyampe ke bawah gitu. Jadi seperti itu. Iya. Untuk apa ya? Untuk mencapai akan gitu. Betul. Tapi ini yang paling utama itu ketika kita merawat cempe-cempe agar sesuai target, sesuai yang kita inginkan, apa aja poin-poinnya? Biasanya kita itu harus yang pertama dari mulai kebersihan kandang. Itu sangat penting untuk menjaga domba-domba yang emang atau cempe-cempe yang emang masih muda gitu ya, agar dombanya tidak stres. Yang kedua manajemennya harus bagus, dimulai dari kandang, settingan pakan, settingan dombanya, kemudian settingan kandang atau pakannya lah istilahnya begitu, kesehatannya semuanya harus termanajemen dengan bagus gitu. Dan yang ketiga yaitu data recordingnya, itu sangat penting. Untuk data recording ini bahkan sebagian dianggap sepele, tapi itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk melihat kondisi perkembangan si domba atau perkembangan si cempe-cempe agar terkontrol dengan baik. Per bulannya itu berapa, timbangan per bulannya itu berapa, kesehatannya gimana gitu. Sekilas ya. Iya, sekilas itu dari domba yang emang sama aja sih Mas, kalau dari kenaikan mah dari domba Texel, F1 Dorper, Awasi maupun domba Merino, dan ini yang paling penting dari domba Suffolk. Nah, kalau dari domba Suffolk itu spesial. Iya, biasanya kalau dari domba Suffolk itu kenaikan bobotnya itu lebih signifikan dari domba-domba yang lainnya. Biasanya kenaikan per bulannya itu bisa mencapai di 14 kilo. Per bulannya biasanya gitu. Karena domba itu emang istilahnya istimewa lah, lebih istimewa, lebih besar gitu. Kalau dari domba Suffolk. Dan ketika usia belum 1 tahun juga, dombanya bobotnya udah mantep banget gitu. Ada yang mencapai 60 kilo, 70 kilo gitu. Kalau dari domba Suffolk. Dan emang kalau Suffolk ini kan masa aktif kawin, masa aktif birahinya itu biasanya enggak terus menerus, biasanya per 6 bulan sekali, atau ada masa aktif kawin, musim birahi gitu biasanya untuk domba Suffolk ini. Jadi enggak terus menerus. Biasanya kan kalau dari domba Garut kan masa birahinya itu lebih tinggi dibanding domba-domba yang lainnya. Oh, jadi seperti itu ya Mas ya. Untuk itu Suffolk Publod berarti. Suffolk Publod. Mau Suffolk Publod, mau F1 biasanya begitu. Yang setelah diamati ternyata mereka itu ada musim kawin gitu, ada musim gak kawin gitu. Iya, siap lah. Mungkin sekilas aja teman-teman untuk sharing-sharing tentang domba cempe ini, teman-teman, cempe-cempe di domba ini. Nah, gak lengkap kita nggak review harga. Review harga di mana Mas tadi? Yang udah ready, ini ready kayak lucu-lucu kayak gini. Sebetulnya kita itu belum ready Mas. Kalau dombanya posisinya masih begini, karena ya emang kita itu gak mau lah istilahnya dombanya itu ketika sampai gitu ya di peternakan bapak atau di peternakan pam sobat-sobat ternak semuanya, itu dombanya kondisinya stres atau dalam keadaan mati gitu atau apa gitu. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita itu mengeluarkan domba di usia 6 bulanan. Oh, yang mana gitu. nih? Di sini ada? Ada di sebelah sana. Ini udah 6 bulan berarti? Ada sekitar 3 ekoran. Oh, di sini? Udah masuk 6 bulan? Udah masuk 6 bulanan. Yang mana? Nah ini blackhead banget. Dorper? F1 Dorper blackhead Bertanduk ya? bertanduk. Itu silangan dengan Garut. Berapa itu? Kalau untuk dari harga dikeluarin kan? dikeluarin insya Allah. Kalau untuk dari harga dari domba F1 Dorper itu F1 Dorper, Cross Texel, Merino maupun domba F1 Awasi itu bobot timbangan di bawah 35. Biasanya kita itu tarif di 70.000 per kilo. Itu kalau bobotnya di bawah 35. Tapi kalau bobotnya 35 sampai 40 itu harganya di 80.000 per kilonya. Jadi semakin tinggi BB dombanya semakin tinggi juga harganya gitu. Itu termasuk yang spesial. Itu usianya di 6 bulanan. 6 bulanan. Mana yang 6 bulan tuh yang udah tuh? Nah, itu tuh yang kayak itu tuh. Bertanduk itu? Bertanduk. Ada juga yang itu putih sama yang ini nih. Oh, itu yang belang. Satu Awasi. Yang Itu F1 Awasi full blood dengan betina Garutan. Oh, yang ini ya. Kalau ini saya mau. Oh, yang Merino itu bukan? Ini blackhead tuh.
Oh, yang blackhead ini. Nah, Itu masih kecil ya, Mas, sebelum Itu kita F1 jual. itu? F1 Dorper. Wah, itu pasti jadi primadona itu. Mm-mm. Kalau blackhead misalkan di sini untuk harga F1 Dorper nih. Mau yang blackhead antara blackhead sama yang tidak blackhead, misalkan yang full black itu harganya beda atau sama tuh? Kita mah nggak ada istilahnya blackhead, full black, ataupun corak, ataupun domba apa. Harganya dipukul ratakan semuanya. Jadi kadang konsumen juga atau sobat-sobat ternak juga bertanya kepada kami, untuk harga blackheadnya berapa Pak? Padahal mah untuk domba F1 Dorper di kandang kami gitu ya. Kita itu nggak jualnya istilahnya nggak, kalau blackhead harga segini, kalau corak harga segini, kalau bercak-bercak harga segini, kita itu nggak gitu, tapi disamaratakan. Cap untuk betina ada kah? Untuk betina, nah ini untuk betina kita limited edition, ada di sebelah sana. Oke, langsung aja Mas. Oke. Nah, ini domba-domba betina. Kita itu kalau domba-domba betina F1 Dorper, kita itu limited edition, sobat-sobat ternak semuanya. Hanya di 50 ekoran kita bisa keluarkan untuk domba-domba lagi. Dan untuk harganya kita itu sesuai rank bobot gitu ya. Harganya di 110.000 per kilo. Biasanya itu timbangan di 35 ke atas. Kita itu bisa keluarkan domba F1 Dorper betina itu di 35 kilo ke atas gitu. 35 sampai 40 110. Kemudian 40 sampai 45 itu 120 gitu. Jadi sesuai rank bobot gitu aja. Lebih mana ya? Iya. Karena kenapa lebih mahal? Karena F1 betina ini itu untuk mencetak domba-domba F2. Gitu. Kalau F2 kebetulan kita belum ready. Karena kemarin dombanya masih populasinya itu belum terlalu banyak untuk F2. Paling kita itu ready di domba F1-an aja. Ya. Seperti ini aja, mudah-mudahan apa yang dikontenkan hari ini dapat menambah teman-teman yang domba-domba seri F1 pedaging untuk kurban jantan, boleh langsung hubungi nomor Mas Dani yang ada tertera ya. Iya. Itu teman-teman, terima kasih. Salam ternak, salam medis. Dia terus peternakan Indonesia.